Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga dapat menyambut dengan sukacita dan menghadiri panggilan Allah untuk menunaikan kewajiban ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para rasul
dan yang mengakhiri kenabian. Semoga dengan banyak membaca sholawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan syafaatnya kelak kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diiringi amal soleh pada seluruh sektor kehidupan. Iman dan amal soleh inilah yang akan kita hadapkan kepada Allah kelak sebagai hambanya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, telah hampir menginjak 5 bulan ketika banyak peserta didik yang datang dan akan menimba ilmu di Man Insan Cendekia. Mereka hadir dari berbagai latar belakang serta daerah yang berbeda-beda. Mereka rela pergi jauh dari orang tuanya, belajar untuk mandiri dan berkolaborasi bersama untuk menjadi pemuda-pemudi hebat di kemudian hari. Pemuda yang tidak hanya berpikir cerdas, tetapi pemuda yang senantiasa selalu berzikir, yang mana kekuatan fikir dan zikir akan menghasilkan ketenangan hati, peningkatan spiritual, dan kemajuan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Profesor Quraisy Shihab menafsirkan di dalam kitabnya Al-Misbah mengenai ayat yang tadi sebagai berikut. Sesungguhnya dalam penciptaan, yakni kejadian benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, dan jutaan gugusan bintang-bintang yang terdapat di langit, atau dalam pengaturan sistem kerajaan langit yang sangat teliti, serta kejadian dan perputaran bumi dan porosnya yang melahirkan silih bergantinya malam dan siang, perbedaan baik dalam masa maupun dalam panjang dan pendeknya, terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi ulul albab, yakni orang-orang yang memiliki akal yang murni, yang sempurna serta bersih, yang dapat memahami hakikat berbagai perkara. Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka ulama Nusantara yang lahir di Nagarai Sungai Batang, Sumatera Barat menjelaskan, apabila mata kita hanya dihadapkan kepada keadaan hidup sehari-hari, pasang naik dan pasang turun, melihat sesuatu yang menggembirakan dan mencemaskan, orang naik dan orang jatuh, menginjak duduk dan leher orang lain untuk naik, akhirnya kita akan penat sendiri karena batin telah kosong kehabisan bahan. Oleh sebab itu, sebagai seorang mukmin, di samping hidup kebendaan, hendaklah disediakan hidup keruhanian. Di samping melihat edaran masyarakat, menengoklah kepada kerajaan langit dan bumi yang luas itu. Bagaimana Allah menciptakan lautan dengan berbagai spesies ikan sampai terumbu karang di dalamnya. Aneka berbagai jenis pepohonan, baik yang berbuah maupun yang dapat dimanfaatkan kayunya. Tengoklah berbagai aneka mineral, baik yang berbentuk secara alami maupun yang merupakan hasil proses geologi berjuta tahun lamanya, seperti emas, intan, berlian, dan masih banyak mineral-mineral lainnya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Fathul Bari, Imam Bukhari meriwayatkan melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anha, dia berkata, suatu ketika aku bermalam di rumah bibiku Maimunah radhiyallahu anha. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang berserta istrinya sesaat. Kemudian beliau tidur. Tatkala tiba waktu sepertiga malam terakhir, beliau duduk dan melihat ke langit. Lalu beliau membaca,
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Lalu beliau berwudu dan bersiwak, kemudian sholat 11 rakaat. Setelah mendengar bilan azan, beliau sholat 2 rakaat, kemudian beliau keluar untuk sholat subuh. Hadis ini atau yang disebut dengan tafsir bil ma'thur berkaitan dengan asbabul nuzul surat Al-Imran ayat 190. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir menuliskan bahwa pada suatu hari ada orang-orang Quraisy datang menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada beliau, "Ya Muhammad, mohonlah kepada Tuhanmu agar mengisi bukit Sofa dengan emas untuk kami." Lalu Nabi Muhammad SAW pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu turunlah ayat, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Turunnya ayat ini supaya mereka mau memikirkan dan merenungkan. Profesor Quraisy Shihab mengartikan ulul albab sebagai orang-orang yang memiliki akal yang murni, yang tidak diselubungi oleh kulit, yakni penghalang kabut ide yang dapat melahirkan kerancuan dalam berpikir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyifati ciri-ciri ulul albab itu sendiri sebagai dengan ayat selanjutnya. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Mereka di sini adalah orang-orang baik laki-laki maupun perempuan yang terus-menerus mengingat Allah dengan ucapan dan hati dalam seluruh situasi dan kondisi, saat bekerja atau istirahat, sambil berdiri atau duduk, dalam keadaan berbaring atau bagaimanapun. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan, yakni kejadian dan sistem kerja langit dan bumi, atau salah satunya yang kita kenal dengan istilah rotasi bumi, yang mana di saat bumi berputar pada porosnya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, terlihat bahwa objek zikir adalah Allah, sedangkan objek pikir adalah makhluk-makhluk Allah berupa fenomena alam. Bumi tempat kita berdiam ini dan langit dengan lapisan-lapisan atmosfernya bagaikan kubah yang melindungi kita dari benda-benda langit yang jatuh. Akal memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk memikirkan fenomena alam, tetapi ia memiliki keterbatasan dalam memikirkan zat Allah. Maka jika manusia ingin melihat keagungan Allah dari sudut pandang tentang penciptaan bumi, maka ia akan mempelajari ilmu geologi. Dan jika ia ingin melihat serta memperdalam keagungan Allah dari sudut pandang tentang penciptaan langit, maka ia akan mempelajari ilmu tentang astronomi, serta begitu banyak ilmu-ilmu yang akan mengantarkan kita, sehingga dengan mendalami ilmu-ilmu tersebut, rasa syukur dan kecintaan kita kepada Allah semakin kuat dan kokoh. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, semoga kita semua termasuk golongan-golongan ulul albab yang menyatukan antara zikir dan fikir secara bergandengan, seperti pernah dicontohkan oleh Eyang Habibie atau Presiden Badrudin Yusuf Habibie. Beliau selalu berzikir dan berpikir dengan cerdas. Beliau merenungkan dan membaca kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan, negara yang terdiri atas ribuan pulau. Maka dari pandangan inilah Presiden B.J. Habibie akhirnya merintis teknologi dan mengenalkan industri dirgantara.
Salah satu mahakaryanya adalah dengan lepas landasnya pada tanggal 30 Desember 1983 dari Lanut Hussein Sastra Negara Bandung, sebuah pesawat yang diberi nama T-Tuko atau CN-235 yang melakukan penerbangan perdananya di landasan tersebut. Sehingga ini menjadi salah satu fondasi dan salah satu solusi cepat, efisien, dan menjadi interkoneksitas bangsa Indonesia yang merupakan negara kesatuan, yang merupakan negara kepulauan. Tidak hanya itu, beliau pun masih memikirkan dan peduli terhadap para generasi penerus bangsa agar mereka bisa melanjutkan dan menguasai imtek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari nilai keimanan dan ketakwaan. Maka pada tahun 1996 beliau pun mendirikan Magnet School, jenis sekolah yang memiliki kurikulum khusus atau berfokus pada bidang studi tertentu seperti sains, seni, dan teknologi. Tujuan sekolah Magnet adalah untuk menarik siswa dari berbagai latar belakang dan memberikan pendidikan berkualitas tinggi yang lebih mendalam di bidang yang diminati, yang mana sekolah tersebut menjadi cikal bakal atau asal mula Man Insan Cendekia berdiri. Dan penamaan Masjid Ulil Albab yang kita tempati saat ini menjadi pengingat agar orang-orang yang masuk ataupun beranjak keluar masjid bisa menyadari bahwa terdapat kekuatan zikir dan pikir di dalam dirinya yang bisa ia aktifkan dan kolaborasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitulah Presiden B.J. Habibie, seseorang yang sukses mengkolaborasikan antara zikir dan fikir sehingga mampu melahirkan berbagai mahakarya luar biasa yang disokong, didukung, dan digandeng oleh kekuatan zikir dan fikir. Semoga kita bisa mencontoh dan selalu berusaha agar zikir dan fikir selalu menemani langkah kita dalam setiap kebijakan dan keputusan yang kita ambil. Dan tidak lupa kita dukung dan doakan agar para pelajar di Indonesia, terkhususnya siswa-siswi Man Insan Cendekia, selalu diberikan ridho dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani proses pendidikannya, terkhusus dalam menjalani ujian yang sebentar lagi akan mereka hadapi. Akan tetapi kita percaya mereka akan menyambut proses ujian tersebut dengan sukaria, penuh keyakinan bahwa mereka mampu menyelesaikan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu huwal ghafurur rahim. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in wa salatan da'imatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma zuhara minha wa ma batan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.